Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna tabaraka wa ta'ala wa yarda. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bihadihi ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Pertemuan yang lalu telah membahas nama Allah yang ke-25, yaitu Al-Malik, dengan memanjangkan ma. Hari ini insyaallah kita akan lanjutkan pembahasan 26, kalau sempat nanti 27, yaitu Al-Malik dengan memanjangkan lam, dan Al-Malik tanpa ada yang dipanjangkan. Mudah-mudahan Bapak Ibu masih ingat bahwa Malik dan Malik, tiga kata ini memiliki akar kata yang sama, sehingga arti ketiga kata ini secara umum adalah yang maha berkuasa. Hanya saja kekuasaan ada dua macam. Terkadang kekuasaan itu karena hak milik. Saya berkuasa di rumah saya karena saya pemiliknya. Itu kekuasaan hak milik. Kekuasaan yang kedua adalah kekuasaan wewenang. Kekuasaan presiden, gubernur, bupati. Mereka tidak berkuasa karena hak milik, tapi mereka berkuasa karena wewenang. Nah, kekuasaan karena hak milik adalah Malik, memanjangkan ma. Kekuasaan karena wewenang adalah Malik, tanpa ada yang dipanjangkan. Nah, adapun Malik dengan memanjangkan lam, ini mencakup kekuasaan hak milik dan kekuasaan wewenang. Berarti Al-Malik ini lebih tinggi daripada Malik dan Malik, karena Malik mencakup makna Malik dan Malik. Iya, Malik linya panjang. Linya panjang. Enggak. Baik, kalau Malik ma-nya panjang. Adanya di ayat yang keempat dalam surat Al-Fatihah. Malik yaumiddin. Itu yang maha berkuasa tapi dengan hak milik.
Nomor 2, Malik tidak ada yang panjang, itu di dalam surat An-Nas. Qul a'udzu birabbin nas. Enggak panjang, enggak ada yang panjang. Malikin nas. Nah, kalau Malik dengan memanjangkan li-nya, Malikun, itu satu kali saja dalam Al-Quran. Pada ayat yang terakhir sekali di dalam surat Al-Qamar, Allah berfirman, fi maq'adi sidqin 'inda malikim muqtadir. Malik. Baik. Surat Al-Qamar ayat paling akhir sekali. Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah, beliau hidup dari satu penjara, penjara lagi, dan akhirnya beliau wafat dalam penjara. Tetapi yang luar biasa, beliau wafat di penjara setelah mengkhatamkan kurang lebih 81 kali Al-Quran. Setelah mengkhatamkan 81 kali Al-Quran. Surat terakhir dan ayat terakhir dia baca adalah surat Al-Qamar, yaitu ayat yang terakhir, ayat 55 itu. Fi maq'adi sidqin 'inda malikim muqtadir. Inilah ayat terakhir, setelah itu beliau wafat. Kita ambil satu ayat sebelumnya, ayat 54. Innal muttaqina fi jannatin wa nahar. Sesungguhnya orang-orang yang hidup dengan ketakwaan, kelak mereka akan berada di dalam surga dan sungai-sungai. Fi maq'adi sidqin. Mereka akan tinggal di tempat tinggal yang disenangi. Inda malikin muqtadir, di sisi yang maha berkuasa, muqtadir dan maha mampu segala-galanya. Jadi ayat ini menegaskan bahwa orang-orang bertakwa akan masuk ke dalam surga. Fi maq'adi sidqin, mereka akan menempati tempat yang disenangi. Inda malikin muqtadir, di sisi penguasa yang maha mampu. Nah, jadi begitu tingginya orang-orang bertakwa sehingga keberadaan mereka di dalam surga di sisi yang maha penguasa lagi maha mampu. Dengan kata lain, orang-orang yang bertakwa akan menempati surga, tempat yang segala-galanya menyenangkan, dan mereka akan langsung bertetangga dengan malikin muqtadir. Mereka akan bertetangga dengan yang maha berkuasa, al-muqtadir lagi maha mampu segala-galanya. Baiklah ibu sekalian, inilah ayat satu-satunya dalam Al-Quran yang menyebutkan nama Allah Al-Malik, maha berkuasa. Di dalam hadis Nabi kita mengajarkan kita satu zikir menyebutkan nama Al-Malik. Zikir ini biasanya kita bacakan menjelang tidur. Zikir tersebut berbunyi, Allahumma fatiras samawati wal ard, alimal ghaibi wasyahadah, Rabba kulli syai'in wa malikah, Rabba kulli syai'in wa malikah, Ashhadu an la ilaha illa anta, a'udzu bika min syarri nafsi wa syarri syaitani wa syirkih.
Ya, ini ada dalam zikir menjelang tidur. Kemudian dalam zikir pagi petang juga ada. Allahumma alimal ghaibi wasyahada, fatiras samawati wal ard, alimal ghaibi wasyahada, fatiras samawati wal ard, rabba kulli syai'in wa malika. Baik jemaah sekalian yang saya hormati, jadi nama tadi ada di dalam Al-Quran, juga ada di dalam zikir pagi, zikir petang. Menjelang tidur, salah satu zikir yang juga kita bacakan berbunyi Alhamdulillahilladzi kafani wa awani wa at'amani wa saqani. Alhamdulillahilladzi manna alayya fa afdal walladzi a'tani fa azzal. Allahumma rabba kulli syai'in wa malika, a'udzu bika min syarri kulli nafsin anta akhidhum binasiyatiha. Ini penyebutan Malik dalam zikir menjelang tidur. Baiklah, jadi Al-Malik tadi ada dalam Al-Quran dan ada di dalam dua zikir, zikir menjelang tidur dan zikir pagi dan petang. Baiklah, nama Allah yang ke-26 Al-Malik, apa tafsirnya di kalangan para ulama? Al-musarrifu li umuri ibadihi kama yajib. Al-Malik artinya adalah yang maha berkuasa. Lebih definitif lagi, yang maha mengatur. Tidak ada penguasa yang nggak mengatur. Tetapi Al-Malik adalah yang maha mengatur segala urusan hamba-hambanya. Jadi segala urusan hamba-hamba Allah di langit, segala urusan hamba-hamba Allah di bumi, segala urusan itu Allah sendiri yang mengatur. Kama yajib, dan Allah mengatur segala urusan itu sesuai dengan seharusnya. Seharusnya dalam arti sesuai dengan hikmah. Sesuai dengan hikmah. Nah, di sini ibu-ibu sekalian dan bapak-bapak, kita merasa tenang. Karena tidak ada urusan saya, urusan ibu, urusan siapapun, melainkan segalanya telah diatur oleh Allah. Ini kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala. Seandainya kitalah yang harus mengatur kehidupan kita sepanjang usia. Anda akan hidup misalnya 70 tahun dan Allah mengatakan atur sendiri hidupmu untuk 70 tahun. Pasti kita nggak mampu. Pasti kita nggak bisa. Tetapi Allah Azza wa Jalla, karena Dia adalah Al-Malik yang maha berkuasa, maka Allah sendiri yang mengatur segala urusan manusia dan makhluk-makhluk yang lain. Jadi tidak satu daun pun jatuh, melainkan itu dengan aturan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Allah mengatur segala-galanya sesuai dengan hikmah. Sesuai dengan hikmah. Apa maksud sesuai dengan hikmah? Hikmah itu artinya benar. Hikmah itu artinya hikmah. Allah atur sesuai dengan hikmah, tidak sesuai dengan keinginan kita. Jadi kalau apapun yang sesuai dengan hikmah, akan Allah tetapkan walau kita akan menangis. Sakit, betapa nggak nyamannya sakit itu. Tapi kalau di dalam sakit itu ada hikmah yang besar, Allah tidak akan mau tahu dengan tidak nyamannya kita, Allah akan tetap berikan sakit. Jadi, standarisasi keputusan Allah itu bukan keinginan. Keinginan Anda, keinginan saya. Sama sekali bukan itu standar Allah. Standar Allah dengan segala keputusannya adalah hikmah. Berbeda Anda dengan saya. Keputusan Anda dan keputusan kita semuanya selalu standarnya adalah ingin. Saya ingin, saya ingin, saya ingin, saya ingin.
Keinginan-keinginan kita itulah yang menjadi standar keputusan-keputusan kita. Tidak mungkin kita putuskan sesuatu kalau kita nggak ingin. Tapi kita pasti memutuskan sesuatu kalau kita ingin. Maka putus tidak putusnya karena kita ingin atau tidak ingin. Tapi Allah Al-Malik yang Maha Berkuasa tidak memutuskan apapun karena kita ingin atau kita tidak ingin, tapi karena hikmah. Makanya walaupun sakit itu nggak nyaman, tapi tetap Allah putuskan untuk terjadi karena di dalamnya ada hikmah. Betapapun hutang piutang itu sangat menggelisahkan, akan Allah putuskan terjadi karena hikmah. Karena hikmah. Ingat jamaah sekalian, kita lebih diuntungkan dengan hikmah ketimbang dengan keinginan kita. Kita lebih diuntungkan dengan hikmah ketimbang dengan keinginan kita. Keinginan saya selalu sehat. Tapi hikmah Allah bahwa saya sesekali harus sakit. Manakah yang lebih menguntungkan saya? Selalu sehat atau sesekali saya sakit? Saya harus selalu sesekali sakit. Sakit dan sakit. Kenapa? Karena di dalam sakit itu memang tidak ada keinginan saya, tapi di dalam ada hikmah. Dan saya lebih diuntungkan dengan hikmah itu daripada keinginan. Keinginan kita Bapak Ibu nilainya murah. Karena hampir semua keinginan kita hawa nafsunya kita. Saya ingin A, percayalah itu nilai hawa nafsunya lebih besar. Semua keinginan kita nilai hawa nafsunya besar. Makanya Allah akan korbankan keinginan-keinginan kita, sehingga yang terjadi adalah ketidakinginan kita, karena di dalam ketidakinginan itu ada hikmah. Baik, jadi Allah Subhanahu wa taala Al-Malik yang Maha Berkuasa, berkuasa dalam arti Al-Musarrif, yang Maha mengatur segala urusan. Anak ini akan lahir dengan orang tua siapa, diatur oleh Allah. Anak ini nanti akan sekolah di mana, akan kerja apa, menikah dengan siapa, gaji bulanannya berapa, apa saja musibah sepanjang hidup, semua sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan semua aturan itu tidak ada yang keliru. Semuanya tetap tepat. Tidak ada aturan Allah yang keliru bagi orang yang memahami dengan hikmah. Tapi kalau Anda menolak memahami aturan Allah tidak dengan hikmah, akan banyak yang salah. Sakitnya saya ini salah. Hutang piutangnya saya salah. Saya dibully orang lain salah juga. Akan banyak yang salah karena Anda tidak menilai dengan hikmah. Anda menilai dengan keinginan Anda, maka banyak yang salah. Kenapa hutang itu salah? Karena Anda menilai dengan keinginan. Kenapa sakit itu salah? Karena Anda menilai dengan keinginan. Sekiranya Anda menilai segala peristiwa dengan hikmah, ternyata nggak ada yang salah sama sekali. Orang tua saya wafat, oh itu hikmah, nggak salah. Misalnya terjadi sakit, oh ini hikmah, nggak salah. Jadi orang paling nyaman dalam hidup adalah orang yang selalu memandang persoalan dengan kacamata hikmah. Pasangan Anda hari ini rewel, bikin Anda nggak senang, marah kepada Anda. Jelas kalau Anda nilai marah itu dengan standar ingin tak ingin, ini marahnya dia ini bikin Anda sakit. Tapi kalau Anda melihat marahnya dia dengan kacamata hikmah, ternyata Anda untung. Ingat ya, enggak selamanya keinginan kita menguntungkan kita. Tapi tidak pernah hikmah itu tak menguntungkan. Semua hikmah itu menguntungkan. Semua hikmah itu menguntungkan.
Mungkin suami marah. Ingat hikmah. Apa hikmahnya? Dosa saya hilang. Ntar sore dimarahi lagi, dosa hilang lagi. Enggak satu pun kejadian yang tidak diinginkan, melainkan itu semuanya penghapus dosa. Terhapusnya dosa dalam satu peristiwa yang tak diinginkan, ini hanya bagian terkecil dari hikmah. Terhapusnya dosa dalam satu peristiwa yang kita nggak inginkan, itu hanya bagian terkecil dari hikmah. Masih ada hikmah kedua, hikmah ketiga, hikmah keempat, hikmah ketiga. Makanya Allah Subhanahu wa taala Maha Agung. Karena tidak ada satu keputusan Allah yang dapat disalahkan. Kalau manusia sudah menyalahkan, ingat, yang akan sakit dengan menyalahkan Anda sendiri. Kalau Anda kurangi berpikir ini salah, percaya hidup Anda itu nyaman sekali. Tapi Anda berkeputusan ini salah. Makin banyak yang nampak salah, makin tidak nyaman hidup ini. Lantas apa yang membuat Anda tidak selalu berpikir salah-salah? Jawabannya, biasakan menggunakan kacamata hikmah itu. Karena memang nyatanya adalah seperti itu. Nggak ada satupun keputusan Allah, melainkan karena di dalamnya ada hikmah. Kita sering mutusin sesuatu ujung-ujungnya salah. Tapi keputusan Allah nggak ada yang salah. Semuanya penuh hikmah. Jadi percayalah Bapak Ibu, istighfar Anda itu tidak terlalu banyak untuk dosa Anda yang udah bertahun-tahun. Dosa Anda udah berapa tahun? Istighfar Anda kan baru beberapa tahun belakangan ini. Kebaikan Anda untuk dosa Anda pun nggak terlalu banyak juga. Artinya dibutuhkan banyak ujian Allah untuk menghapus itu semua. Terkadang Allah uji Anda dengan perilaku anak-anak. Terkadang Allah uji Anda dengan perilaku pasangan hidup. Terkadang Allah uji Anda dengan perilaku pengendara umum. Allah berfirman dalam Al-Quran, وَجَعَلْنَا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ فِتْنَةً أَتَصْبِرُونَ. Kami jadikan sebagian kalian ujian untuk sebagian yang lain. Bisakah kalian bersabar? Kami jadikan anak ujian bagi orang tua, tapi orang tua ujian juga bagi anak. Kami jadikan suami ujian bagi istri, istri juga ujian bagi suami. Kata kuncinya, kata Allah, atasbirun, apakah kalian sabar dengan ujian kalian itu? Ibu yang saya hormati, tidak ada yang paling mengokohkan hati lebih dari ujian. Tidak ada yang paling menguatkan hati lebih dari ujian. Seorang anak yang lahir dalam kemewahan, tumbuh berkembang dalam kemewahan, nyaris tidak pernah ada ujian. Percayalah, anak ini mentalnya rapuh. Anak ini nggak akan kuat untuk, anak ini akan rapuh dalam berbagai hal. Kenapa? Tidak pernah ujian. Jadi walaupun kita tidak suka dengan ujian itu, tidak nyaman kita dengan ujian itu, tapi ternyata hati kita ini nggak akan kuat, nggak akan kokoh, ya kecuali dengan ujian-ujian itu. Makanya kita pun mengerti kenapa mentalnya para nabi sangat kuat, karena mereka nggak pernah lepas dari ujian. Kalau dakwah ini tanggung jawab Anda, paling 3 hari Anda udah mundur. Kalau harus berhadapan dengan seperti Firaun misalnya, Anda harus berhadapan dengan Namrud. Nabi kita berhadapan dengan Abu Jahal. Tapi lihatlah para nabi alaihi wassalatu wassalam. Saya kira Anda pasti tahu sejarahnya. 10 tahun Nabi kita menjadi nabi, terjadi musibah besar. Paman beliau wafat, istri beliau wafat. Akhirnya Nabi kita pergi berdakwah mengembangkan Islam ini ke negeri Taif. 10 hari Nabi kita berada di Taif, satu pun tak ada yang menerima. Berdakwah, 10 hari beliau berdakwah, satu pun tak ada yang mau menerima. Ujungnya beliau diusir dari Taif. Tapi pengusiran itu luar biasa.
Orang Taif berbaris 2 baris, kanan dan kiri. Nabi kita harus keluar dari 2 baris ini. Dan masing-masing mereka telah memegang batu sambil melempari Nabi kita. Beliau berjalan keluar. Beliau berjalan, kakinya dilempari. Betapa sakitnya itu. Mending kalau cuma dilempari, disertai dengan bully. Kalau mentalnya Nabi seperti mental kita, udah Islam ini berhenti sudah, nggak lanjut Islam, berhenti Islam. Tapi Nabi kita ternyata dengan ujian. Aisyah radhiyallahu anha bertanya, selesai perang Uhud, Anda tahu kepala Nabi kita bocor, bibir Nabi kita sobek, gigi depan Nabi kita pecah. Sambil darah ini mengalir, Aisyah bertanya, ya Rasulullah, saat terpahit dalam hidup Anda kapan? Apakah hari ini? Kata Nabi, enggak. Saat paling pahit adalah ketika aku berada di Taif. Ketika berada di Taif. 10 hari berdakwah dengan hasil 0. Akhirnya beliau diusir. Penduduk Taif berbaris 2. Nabi harus keluar dari celah 2 baris ini, di antara 2 baris, sambil kaki Nabi kita dilempari. Bukan dilempar pelan, dilempar sekencang-kencangnya. Kalaupun pelan mungkin anak-anak yang lempar. Anda bayangin, manusia paling pintar di muka bumi, paling mulia di muka bumi, diperlakukan seperti itu. Pencuri dilemparin walaupun sakit, tapi tidak terlalu sakit karena dia merasa salah. Apa salahnya Nabi kita beliau dilempari seperti itu? Sakit sekali. Maka kata Nabi kita, tidak pernah hal terpahit ku alami lebih daripada peristiwa Taif tersebut. Baiklah jamaah sekalian yang saya hormati, malaikat kemudian menawarkan balas dendam. Muhammad, orang Taif ini kita bunuh saja. Ini gunung yang mengapit 2 kata Taif, aku angkat biar semuanya tewas. Itu tawaran luar biasa kan? Kalau Anda yang nerima tawaran itu, tetapi Nabi kita hatinya memang luar biasa. Nabi kita mengatakan jangan. Tidak perlu ada yang dimatikan. Jangan bunuh mereka. Inilah arjullah an yukhrija min aslabihim man ya'budullaha wahda. Aku sangat berharap dari tulang sulbi mereka akan lahir keturunan yang akan mengibadahi Allah dengan penuh pengesaan. Perhatikan, harapan Nabi bukan untuk dirinya. Nabi tidak mengatakan saya berharap dari keturunan mereka ada orang yang mengikuti aku. Nabi tidak berpikir. Nabi mengatakan mudah-mudahan dari keturunan mereka akan lahir anak-anak yang mengibadahi Allah di atas tauhid. Jadi alasan ini yang membuat Nabi kita lapang dada agar orang ini jangan satu pun dihukum. Saya lihat jamaah sekalian, Imam Ibnu Qayyim rahimahullah dalam kitab Madarijus Salikin, beliau menyebutkan ada 3 tandanya orang yang tahu diri. Ada 3 tandanya orang yang tahu diri. La yutalib wa la yu'atib wala yu'aqib. Orang yang tahu diri itu tidak banyak menuntut. Nomor 2, orang yang tahu diri itu tidak banyak mencela. Nomor 3, orang yang tahu diri itu tidak banyak la yu'aqib, tidak pernah menghukum. Yang pertama, tidak pernah menuntut. Orang yang tahu diri tidak menuntut. Nomor 2, orang yang tahu diri itu tidak mencela. Nomor 3, orang yang tahu diri itu tidak menghukum. Enggak menghukum. Enggak menghukum. Mari kita jelaskan. Tahu diri, Bapak Ibu sekalian yang saya hormati,
orang yang paling cepat memperbaiki diri adalah orang yang tahu diri. Dan itu adalah orang-orang yang rendah hati. Dan orang yang paling lambat ataupun tidak mampu memperbaiki diri adalah orang-orang sombong. Orang-orang sombong tuh nggak pernah kenal diri. Meski banyak dosa, rasa-rasanya orang paling bertakwa. Meskipun selalu salah, rasa-rasanya selalu benar. Itulah orang sombong. Merasa benar dengan kesalahan yang banyak. Merasa bertakwa dengan dosa yang sangat banyak. Itu orang sombong. Jadi orang sombong itu nggak pernah mengenal diri. Tapi orang yang tawadu, orang yang rendah hati, mereka mengenal diri. Dosa, iya, saya ini memang banyak dosa. Jadi orang-orang tawadu, orang-orang rendah hati adalah orang yang paling mengenal diri. Sehingga mereka lah orang yang paling cepat memperbaiki diri. Tapi kalau orang sombong gak mengenal diri, maka orang sombong biasanya gak memperbaiki diri. Tadi saya katakan cirinya tahu diri itu ada 3. Yang pertama, apalah yutalib. Seorang yang tahu diri itu tidak banyak menuntut. Apa yang mesti saya tuntut? Orang tahu diri itu tidak banyak menuntut. Yang banyak menuntut itu orang yang udah gak tahu diri. Nomor 2, orang yang tahu diri itu tidak banyak mencela. Nomor 3, orang yang tahu diri, ikut Ibnu Qayyim, tidak menghukum. Kembali kepada Nabi kita SAW. Nabi kita tahu diri dan Nabi kita tidak menuntut Allah untuk menghukum mereka. Gini nih, kita kalau diperlakukan orang gak baik, kita dizalimi orang lain, biasanya kita menuntut Allah, ya Allah hukum orang ini. Tapi itu menunjukkan betapa Anda nggak tahu diri. Kalau orang ini harus dihukum karena dosanya, Anda punya dosa nggak? Apakah Anda mau dihukum karena dosa Anda? Kalau Anda nggak mau dihukum karena dosa Anda, kenapa Anda mau orang ini dihukum karena dosanya? Disitulah jemaah sekalian. Sebab itu Anda nggak usah berpikir ya, kalau ada orang nyakitin ya Allah hukum orang ini, nggak perlu. Katakan ya Allah, nggak perlu ada yang dihukum karena aku ini juga banyak dosa. Jadi orang yang tahu diri itu nggak pernah menuntut fulan ini dihukum, nggak pernah menuntut yang macam-macam. Kemudian orang yang tahu diri itu juga nggak mencela. Anda lihat orang yang nggak sholat, berpikirkah Anda mencela? Ini orang fasik. Oke, dia nggak sholat, dia fasik karena berdosa. Kamu punya dosa nggak? Punya. Iya, sama juga, kamu juga fasik. Nggak ada celaan Anda untuk orang, melainkan celaan itu ada dalam diri Anda juga. Tapi ketika Anda lupa diri, maka Anda mulai mencela. Ketika Anda ingat diri Anda, nggak ada orang yang layak dicela. Semua celaan untuk orang ada pada diri Anda. Ini orang ini tukang ngibul. Kamu kan pembohong juga. Iya juga. Ini orang ini janjinya nggak tepat. Kalau kamu, saya juga sering nggak tepat janji. Jadi orang yang tahu diri itu nggak akan menghukum, karena mereka juga tahu banyak dosa. Orang yang tahu diri itu nggak banyak mencela. Mereka juga sadar bahwa saya ini juga tercela. Makanya kalau tadi kita lihat, kenapa Nabi kita tidak izinkan orang Taif ini dihukum, apalagi menuntut. Nabi kita nggak minta agar Allah menghukum mereka. Kenapa? Inilah puncak dari tahu diri. Puncaknya seorang hamba telah tahu diri bahwa dia tidak mau Allah menghukum siapapun untuk dirinya. Tidak perlu, ya Allah, orang ini salah kepada saya, tidak perlu kau hukum ia karena saya. Kenapa ya? Kalau soal dosa, soal salah, saya juga pelaku dosa. Tapi jamaah sekalian, kalau kita udah lupa diri, makanya kita ingin ya Allah hukum orang ini, dia nyakitin saya. Karena Anda udah lupa kalau Anda juga banyak dosa. Anda mencela orang ini karena Anda lupa bahwa Anda juga banyak celah. Menuntut, jangan banyak menuntut. Iya,
Orang yang tahu diri itu tidak banyak. Anda tahu diri nggak kalau Anda nggak banyak bersyukur? Kalau Anda tahu diri tidak banyak bersyukur, kenapa minta A, B, dan C? Permintaannya selangit, padahal syukurnya secuil. Oh, tidak tahu diri sekali. Ibadahnya nggak seberapa, permintaannya luar biasa. Makanya orang yang tahu diri itu biasanya nggak banyak menuntut. Orang yang tahu diri biasanya nggak banyak mencela. Orang yang tahu diri itu biasanya juga nggak menghukum. Nggak menghukum atau meminta Allah menghukum. Karena mereka tahu diri. Baiklah jemaah sekalian yang saya hormati, Al-Malik artinya Allah yang maha mengatur. Masih ingat kajian lalu? Ketika Allah menamai dirinya dengan Al-Malik, terlebih dahulu Allah menamai dirinya dengan Ar-Rahman. Allah berfirman, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin. Allah menggelari dirinya dulu dengan pengasih, dengan penyayang, baru kemudian Allah sebutkan akulah yang maha berkuasa. Apa maksudnya? Maksudnya Allah nggak pernah lepaskan kasih sayangnya dalam kekuasaannya. Allah nggak pernah melepaskan kasih sayang dalam kekuasaannya. Di dalam kekuasaan itu ada keputusan, iya, tapi tidak satupun keputusan Allah yang terpisah dari kasih sayang Allah. Walaupun Allah tidak menyayangi saya sesuai maunya saya, tapi yang jelas Allah maha penyayang dengan caranya Allah, walaupun bukan dengan cara yang saya ingin. Kalau maunya saya kan Allah sayangi saya 1 miliar sehari. Allah sayang saya 1 miliar sehari. Tapi itu ya hawa nafsu lagi. Baiklah jemaah sekalian, mari kita lihat apa saja pelajaran dan ibadah-ibadah yang terkandung di dalam nama Allah Al-Malik. Yang pertama, Allah Subhanahu wa taala Al-Malik, maha berkuasa, maka Allah setiap harinya sibuk. Setiap harinya Allah sibuk. Tidak ada penguasa yang berpangku tangan. Semua penguasa itu sibuk. Kalau ada penguasa yang nggak sibuk, rakyat-rakyat akan terabaikan. Tapi penguasa yang sibuk, rakyat-rakyat akan terurus. Suami Anda mau sibuk nggak untuk Anda? Mau, berarti Anda nggak akan terabaikan. Tapi kalau suami bangun tidur, jam 9 tidur, 11 tidur, tidur terus, nggak mau sibuk, Anda akan terabaikan. Anda tidak terabaikan kalau ada orang yang mau sibuk. Nah, Allah yang maha berkuasa mengatakan bahwa aku sibuk setiap hari. Kalau Allah sibuk setiap hari berarti nggak ada hamba yang terabaikan. Perhatikan dalam surat Ar-Rahman ayat 29, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Yas'aluhu man fis samawati wal ard, kulla yawmin huwa fi sya'nin." فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ يَسْأَلُهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ. Tiada henti-hentinya penghuni langit, penghuni bumi meminta kepada Allah. Gak ada hentinya permintaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Saat ini Anda henti tidak meminta, tapi di sana ada yang meminta, di situ ada yang meminta. Di setiap detik permintaan gak pernah berhenti untuk Allah, baik di langit ataupun di bumi. Nah, meminta kepada Allah ini dicintai oleh Allah, tapi meminta kepada manusia dibenci oleh manusia. Kalau ada orang yang suka minta kepada Anda pasti menghindar. Melihat orang ini Anda seperti melihat gempa bumi. Betapa Anda gak sukanya dengan orang yang meminta. Tapi Allah Azza wa Jalla sangat senang dengan hamba yang banyak meminta.
Karena hamba yang banyak meminta disenangi oleh Allah dengan alasan pertama, hamba yang banyak meminta berarti ini satu penegasan bahwa hamba ini yakin Allah memberi. Makanya Allah suka permintaan Anda, karena permintaan Anda husnuzon Anda bahwa Allah akan memberi. Allah suka Anda meminta karena dengan meminta itu Anda berarti menegaskan kehambaan Anda, menegaskan kerendahan Anda, menegaskan kefakiran Anda, menegaskan ketidakberdayaan Anda. Maka Allah suka Anda meminta itu. Karena dengan meminta Anda tegaskan, saya tidak berdaya, saya tidak punya, saya tidak bisa, saya. Allah suka kita meminta. Maka ibu-ibu banyak-banyak meminta kepada Allah. Dan ini dua pilihan aja. Orang yang banyak meminta kepada Allah biasanya akan berkurang meminta kepada manusia, atau bahkan akan berhenti minta kepada manusia. Tapi sebaliknya, kalau Anda tidak banyak meminta kepada Allah, Anda akan banyak meminta kepada manusia. Itu dua pilihan. Anda banyak meminta kepada Allah, berarti Anda enggak akan minta kepada manusia kecuali sesekali. Nah, tapi menjadi manusia enggak minta enggak mungkin. Karena Anda ini hamba. Hamba itu enggak pernah enggak minta. Selalu minta. Apa Anda pikir orang kaya enggak minta? Apa Anda pikir presiden-presiden itu enggak minta? Meminta adalah manusiawinya kita. Meminta adalah alamiahnya kita. Jadi dah ada orang yang enggak meminta. Cuman kalau Anda banyak meminta kepada Allah, Anda enggak akan meminta kepada manusia kecuali darurat. Tapi kalau Anda enggak banyak meminta kepada Allah, Anda akan pasti banyak meminta kepada manusia. Pasalnya begini jemaah sekalian. Orang yang meminta kepada Allah itu pasti malu meminta kepada manusia. Ya Allah, kasih aku uang, kasih aku rezeki. Anda minta di masjid. Lalu di pintu masjid kemudian Anda minta kepada orang. Malu. Jadi kalau ada orang yang minta kepada Allah lalu minta lagi kepada manusia, ini orang nggak punya malu sama sekali. Makanya salah satu tempat tauhid itu tauhid dalam doa. Mengesahkan Allah dalam permintaan. Artinya kalau Anda udah minta kepada Allah, jangan minta lagi kepada yang lain. Tapi ini berat bukan? Berat, makanya Nabi kita pernah mengumpulkan 6 orang sahabat, 6 orang saja untuk dibaiat. Baiatnya cuma satu macam. Jangan minta apapun kepada manusia. Jangan minta apapun kepada manusia. Kenapa? Karena meminta kepada manusia dalam keadaan tidak darurat hukumnya haram. Saya ulangi, meminta kepada manusia dalam kondisi Anda tidak darurat hukumnya haram. Wih, kejam kali. Oh iya, meminta kepada manusia kalau Anda nggak darurat hukumnya haram. Saya pengen referensinya. Referensinya ada di dalam bab tawakal pada kitab Madarijus Salikin, ditulis oleh Imam Ibnu Qayyim rahimahullah. Beliau mengatakan meminta kepada manusia hanya dibenarkan dalam keadaan darurat. Bahwa Anda tidak dalam keadaan darurat maka meminta kepada manusia hukumnya. Ibnu Taimiyah rahimahullah mengatakan meminta kepada manusia dalam situasi tidak darurat 3 kezaliman. 3 kezaliman. Kezaliman pertama, meminta kepada manusia adalah kezaliman terhadap rububiyah Allah. Bukankah Allah Maha membantu? Bukankah Allah Maha memberi? Bukankah Allah Maha melindungi? Allah memiliki segala-galanya untuk Anda. Ternyata Anda minta kepada selain Allah. Ini kezaliman terhadap rububiyah Allah. Nomor 2,
Meminta ini kezaliman terhadap diri sendiri juga. Anda yang tadinya punya kehormatan, Anda yang tadinya dicintai, begitu Anda mulai meminta, kehormatan Anda berkurang, cinta untuk Anda pun berkurang. Kalau tiap hari Anda minta, akhirnya benci orang, nggak cinta lagi, hina Anda, nggak terhormat lagi, maka ini kezaliman kedua. Anda zalim terhadap diri sendiri. Anda yang terhormat, Anda yang dicintai, akhirnya cinta dan hormat Anda itu berkurang disebabkan karena meminta. Nomor 3, meminta itu zalim kepada manusia. Zalim kepada manusia. Semua yang Anda minta itu dicintai oleh orang lain. Anda minta uang kan? Kan orang juga cinta uang. Ketika Anda minta uang, Anda minta cintanya orang lain. Anda minta uang, Anda minta cintanya orang lain. Gak ada yang Anda minta melainkan itu pasti dicintai oleh manusia. Anda minta apa? Anda mau minta, ya intinya apapun yang Anda minta pasti itu sesuatu yang dicintai oleh orang lain. Jadi ketika Anda meminta, artinya Anda meminta cintanya orang lain. Akhirnya orang kasih juga. Ketika orang kasih berarti mereka sedang mengorbankan cinta mereka untuk Anda. Nah, di situ Anda zalim kepada mereka. Zalim yang kedua kepada manusia, saat mereka nggak mengasihi Anda pun cerita, akhirnya dia punya gelar kikir, ini mengatakan kikir, dia akhirnya dia dicap orang kikir karena nggak ngasih Anda. Terjadi kezaliman yang kedua. Kezaliman ketiga, dia nggak ngasih, hak dia nggak ngasih. Tapi dia nggak ngasih, kenapa tiba-tiba Anda benci? Ini udah 5 tahun nggak diajak bicara. Cuman karena dia nggak ngasih aja. Makanya Imam Ibn Taimiyah rahimahullah meminta kepada manusia mengandung 3 kezaliman. Sehingga baik Imam Ibn Taimiyah ataupun Imam Ibn Qayyim bersepakat meminta kepada manusia hukumnya haram kecuali dalam keadaan darurat. Termasuk nyuruh-nyuruh juga. Termasuk nyuruh-nyuruh. Tolong ambilkan nasi. Itu meminta kan? Menyuruh namanya. Nah itu juga termasuk dalam bab ini. Anda darurat enggak? Enggak. Oh kecuali kalau asam urat lagi kambuh. Silakan disuruh. Tolong ambilkan saya nasi dulu. Kenapa ya? Asam uratnya kambuh. Tapi kalau persendian ini sehat, Anda segar, enggak ada masalah. Tolong ambilkan nasi. Oh Masya Allah. Orang lain lagi tenang, orang lain lagi nyaman, disuruh. Anda sedang ngambil nyamannya dia kan? Kadang-kadang lagi tidur, baru aja tidur, plek 2 menit. Bangun, ambilkan, bikinkan saya kopi. Waduh, Anda rampas tidurnya dia. Anda ngerasa zalim nggak? Nah, ternyata dalam agama kita luar biasa. Meminta kepada manusia, baik meminta benda ataupun menyuruh, karena menyuruh itu juga hukumnya dalam agama kita haram kecuali dalam keadaan darurat. Kamu di mana? Lagi di pasar, tolong belikan ini. Itu sih darurat. Dia di pasar, Anda di rumah. Baik. Allah berfirman pada ayat 29 surat Ar-Rahman, yas'aluhu man fis samawati wal ard. Enggak henti-hentinya penghuni langit, penghuni bumi meminta kepada Allah. Dan Allah suka dimintai. Tetapi akhir ayat, kulla yaumin huwa fi sya'nin. Setiap hari Allah dalam kesibukan. Coba renungkan ayat ini. Di satu sisi Anda nggak bisa berhenti meminta. Kenapa? Karena Anda ini fakir. Kalau Anda nggak fakir dengan uang karena uang Anda banyak, Anda fakir terhadap kesehatan karena kesehatan Anda terganggu. Kalau uang Anda ada, kesehatan Anda bagus, Anda fakir untuk anak-anak. Anak-anakku dijaga, anak-anakku dilindungi.
Jadi Allah mengatakan kalian meminta dan aku sibuk. Ini coba bayangkan. Hamba tidak henti-hentinya meminta, di sisi lain Allah Subhanahu wa taala sibuk. Allah sibuk untuk permintaan hamba-hamba ini. Pertanyaannya ibu sekalian, kalau permintaan Anda itu menjadi kesibukan Allah, apakah ada permintaan Anda yang terabaikan? Gak ada. Ketika Allah janji, aku sibuk untuk permintaan kalian, itu artinya tidak ada permintaan gak ada permintaan yang akan diabaikan. Apapun permintaan Anda akan menjadi kesibukan bagi Allah Azza wa Jalla. Sehingga nggak ada permintaan Anda yang diabaikan sama sekali. Hanya saja permintaan kita akan diuji oleh Allah Azza wa Jalla. Kalau Anda minta jam 1 lewat 2 menit Allah kasih. Artinya Allah nggak nguji dalam permintaan Anda. Allah Subhanahu wa taala tidak seperti itu. Anda meminta, tapi Allah akan menguji permintaan ini. Uji maksudnya apa? Sejauh mana Anda bisa husnuzon kepada Allah. Kenyataannya ketika Anda udah minta seminggu dan Allah nggak ngasih, akhirnya Anda berhenti berdoa. Anda berhenti meminta. Saya udah seminggu minta Allah nggak kasih, ya sudah. Berhenti Anda berdoa. Akhirnya terbongkarlah fakta bahwa ternyata husnuzon Anda kepada Allah itu hanya bisa bertahan seminggu. Lewat dari seminggu Anda udah nggak bisa husnuzon lagi. Berhentilah Anda meminta. Makanya ingat ya, ketika Anda meminta sesuatu, ingat Allah akan menguji Anda dengan permintaan ini. Maksudnya Allah nggak mesti ngasih secara tokcer. Allah nggak ngasih cash. Allah akan tunda 2 hari, Allah akan tunda 2 minggu, Allah tunda 2 tahun, Allah tunda mungkin 10 tahun. Allah akan menguji berapa lama Anda bisa pertahankan husnuzon Anda kepada Allah. Berapa lama Anda bisa mempertahankan yakin Anda kepada Allah Azza wa Jalla, akan diuji oleh Allah Azza wa Jalla. Baik jamaah sekalian yang saya hormati. Poin berikutnya, di sini penulis menyebutkan hadis riwayat Imam Ibnu Majah. Nabi kita menjelaskan apa kesibukan Allah untuk manusia. Tadi dalam ayat Rahman ayat 29, kulla yaumin huwa fi sya'an. Setiap hari Allah dalam kesibukan. Apa kesibukan Allah untuk manusia? Nabi kita bersabda, min sya'nihi ayyaghfira dzamban wa yufarrija karban wa yarfa'u qauman wa yakhfidu akharin. Kesibukan Allah Subhanahu wa taala ada 4. Kesibukan yang pertama, yaghfiru dzamban, mengampuni dosa-dosa. Ini kesibukan Allah yang pertama, mengampuni dosa-dosa. Kesibukan Allah yang kedua, wa yufarriju karban, melapangkan segala kesulitan. Kesibukan Allah yang keempat, wa yarfa'u qauman, mengangkat. Yang ketiga, mengangkat sebagian orang. Kesibukan Allah yang keempat adalah wa yakhfadu akharin, merendahkan yang lain. Ini 4 kesibukan Allah. Baik, kesibukan Allah pertama itulah kesibukan Allah yang paling Anda butuhkan. Apa kesibukan Allah yang pertama? Mengampuni dosa. Ini kesibukan Allah yang pertama dan ini yang paling Anda butuhkan. Ingat, nggak ada pintu rezeki yang tertutup kecuali dosa Anda lah yang menutup pintu rezeki itu. Iya kan? Anak Anda ini kan rezeki, tapi kenapa bandel kali? Saya justru tersiksa dengan anak saya ini. Oh, berkahnya anak Anda ini tertutup. Tertutup karena Anda berdosa. Maka tidak ada satu pintu berkah, satu pintu rezeki, satu pintu rahmat yang tertutup, melainkan itu tertutup karena dosa-dosa kita. Jadi tidak ada yang paling membahayakan sebetulnya lebih dari dosa itu. Lebih dari
Dosa tidak ada yang paling membahayakan. Ini istri saya belakangan ini ngebangkang terus. Dosa Anda penyebabnya. Anak saya juga, dosa Anda penyebabnya. Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, apabila kami berdosa, kami akan menemukan dosa itu dalam perilaku istri, perilaku anak-anak, bahkan perilaku hewan-hewan kendaraan. Allah akan menghukum dosa Anda dengan perilaku orang-orang dekat Anda nomor satu. Nah, jadi kalau anak sudah keras kepala, Anda perlu dulu untuk tahu diri apa yang terjadi antara saya dengan Allah. Baik, jadi kesibukan Allah pertama, Allah mengampuni dosa. Kesibukan Allah yang kedua, wa yufarriju karban, melepaskan segala kesulitan. Melepaskan segala kesulitan. Si fulan ini kesulitannya sakit. Si fulan ini kesulitannya hutang piutang. Si fulan ini kesulitannya besok mau tes. Si fulan ini kesulitannya saingan bisnis sangat luar biasa. Ada nggak orang yang nggak punya kesulitan? Nggak ada. Anda jangan berpikir orang yang dasinya bagus, kendaraannya mewah, dia nggak punya kesulitan. Anda salah. Kesulitannya jangan-jangan lebih luar biasa daripada Anda. Lebih luar biasa daripada Anda. Ya, saya punya kenalan. Orangnya kaya raya banget. Saya pikir orang ini tidak ada nomor seri uang. Karena apa aja bisa dibeli. Qadarullah meninggal kemarin Ramadan. Begitu meninggal, berkumpul anak, berkumpul istri. Ternyata hutang piutangnya luar biasa. Banyak memiliki tapi banyak juga hutang. Kalau kita tidak banyak memiliki tapi hutang juga tidak ada. Paling-paling hutangnya balsam belum dibayar. Nah, Anda pilih yang mana tuh? Banyak memiliki tapi banyak hutang piutang. Ini negara ini luar biasa tapi hutangnya juga luar biasa kan? Mending mana Anda banyak memiliki tapi banyak hutang, tapi nomor dua Anda banyak memiliki hutang piutang juga tidak banyak. Yang penting jangan nomor tiga, nggak banyak memiliki tapi banyak hutang. Nah, itu paling sakit. Nggak banyak memiliki tapi banyak hutang piutang, itu lebih menyakitkan. Tapi kata kuncinya nggak ada orang nggak punya kesulitan. Si fulan ini kesulitannya anaknya, fulan ini kesulitannya abang adeknya. Kadang nggak punya kesulitan. Maka kesibukan Allah nomor dua, wa yufarriju karban. Allah melapangkan segala kesulitan. Sekuat-kuatnya Anda, kesulitan itu nggak akan lapang dengan kekuatan Anda, percayalah. Karena kesulitan ini ujian Allah, bukan untuk menguji kekuatan, bukan untuk menguji kepintaran. Kekuatan dan kepintaran Anda nggak bisa menyelesaikan ujian. Yang Allah uji dengan kesulitan adalah imannya Anda, bukan pintarnya Anda. Bukan kuatnya Anda. Sekali lagi, yang Allah uji dengan kesulitan Anda adalah iman. Kembalikah Anda kepada Allah? Karena sebagian orang tidak kembali kepada Allah. Allah uji, kembali kepada manusia, kembali kepada manusia, kembali kepada manusia. Adapun orang-orang yang beriman, mereka diuji oleh Allah. Mereka tahu berarti saya harus kembali kepada Allah. Jemaah sekalian, kembali kepada Allah dalam agama kita ada 3 macam. Pertama, tawwabun atau taubat, itu kembali kepada Allah. Yang kedua, aubah atau awwabun, itu pun kembali kepada Allah. Yang ketiga, inabah atau munibun, ini pun kembali kepada Allah. Jadi taubat, aubah, inabah. Taubah, aubah, inabah. Aubah baru dengar. Oh iya, aubah itu ada pada ayat 33 surat Qaf. Inabah juga baru dengar. Inabah itu ada pada ayat 34 surat yang sama.
Ah, hadza ma tu'aduna likulli awwabin hafiz. Awwab itu aubah. Man khasyar rahmana bil ghaibi wa jaa biqalbin munib. Munib itu inabah. Jadi kembali kepada Allah konsepnya 3 dalam agama kita. Taubah, aubah, inabah. Ini 3-tiganya berarti kembali. Bedanya apa? Taubah, Anda kembali kepada Allah dari dosa. Itu namanya taubah. Kalau Anda kembali kepada Allah dari dosa-dosa, karena Bapak Ibu, dosa itu menjauhkan. Dosa itu menjauhkan dari Allah Azza wa Jalla. Maka ketika Anda kembali kepada Allah dari dosa, ini dinamakan dengan taubah. Nomor 2, kembali kepada Allah dari keterputusan. Anda tidak kembali dari dosa, tapi dari keterputusan. Maksudnya apa? Ada kelalaian, kecerobohan yang membuat Anda terpisah dari Allah Azza wa Jalla. Duduklah Anda nonton sinetron setengah jam, itu berarti kan Anda sedang putus dari Allah Azza wa Jalla. Sebab kalau Anda astagfirullah, dengan zikir itu Anda sedang berhubungan dengan Allah. Dengan tilawah itu Anda sedang berhubungan dengan Allah Azza wa Jalla. Tapi ketika Anda lalai mancing selama 2 jam, mancing, tahu mancing kan? Mancing ikan. Tapi 2 jam dapat ikannya, lepasin lagi. Mancing dapat lagi, oh saya dapat 10 tapi tidak dibawa pulang. Nah, dilepasin lagi. Lalailah Anda di mall. Lalainya karena Anda nggak sekedar beli kebutuhan. Kalau beli kebutuhan di mall 1 jam kelar. Ini 5 jam di mall, itu kelalaian. Kelalaian itu pulang isya ketemu kawan di pos ronda, ngajak kawan ini ngobrol kita di pos ronda sampai jam 2 malam. Lalai kan itu? Kelalaian. Walaupun kelalaian ini tidak bernilai dosa, tapi kelalaian ini memutus Anda dari Allah. Memutuskan Anda dari Allah Azza wa Jalla. Jadi kalau Anda kembali kepada Allah dari keterputusan, dari kelalaian, ini dinamakan apa? Aubah. Ini dinamakan dengan aubah. Anda keluar dari kamar mandi, apa bacanya? Emangnya Anda habis berdosa? Ghufranaka artinya apa? Ghufranaka artinya apa? Ampuni aku ya Allah. Ampuni, iya. Kenapa minta ampun keluar dari WC? Ingat ya, nikmat terbesar Allah yang masuk. Tapi nikmat yang gak kalah besarnya adalah yang keluar. Paham? Yang masuk itu nikmat yang sangat besar. Setelah masuk keluar itu nikmat sangat besar juga. Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah, beliau menjumpai Khalifah Harun Ar-Rasyid. Khalifah Harun Ar-Rasyid rahimahullah ta'ala minhu. Kemudian Khalifah ini minta nasihat. Beliau mengatakan, wahai imam, saya butuh nasihat, tolong saya dikasih nasihat. Kata Imam Sufyan Ats-Tsauri, nasihat dari apa yang kamu alami atau dari apa yang kamu gak alami? Kata Harun, nasihati saya dengan pengalaman saya sendiri. Baik, Sufyan Ats-Tsauri mengatakan, wahai imam, wahai khalifah, barusan minum bukan? Iya. Seandainya di dunia tidak ada air kecuali hanya 1 gelas, berapa Anda bayar air segelas itu? Harun mengatakan, akan saya jual separuh kerajaan saya untuk membeli segelas air. Kalau memang gak ada kecuali hanya segelas. Baik.
Setelah segelas air itu masuk dan gak mau keluar sama sekali, berapa Anda berani bayar supaya keluar? Kata dia, akan saya jual separuh kerajaan lagi biar keluar. Kata Sufyan, Masya Allah, ternyata separuh kerajaan ini nilainya yang keluar di WC itu. Itu separuh kerajaanmu yang keluar di WC itu nilainya. Separuh kerajaanmu itu ternyata hanya segelas air. Kalau kerajaanmu ini nilainya hanya segelas air, jangan ada satu tetes darah pun tertumpah hanya untuk mempertahankan kerajaan ini. Jadi maksudnya jamaah sekalian, Anda keluar dari kamar mandi, Anda bacakan ghufranaka artinya apa? Ya Allah ampuni aku, emangnya habis berdosa? Oh tidak. Yang keluar tadi nikmat yang luar biasa. Syukur Anda mungkin tidak banyak untuk itu, nggak cukup untuk nikmat itu. Anda tahu nggak, orang ketika nggak bisa qada hajat kecil. Saya kemarin di Mekah ketemu kakek-kakek. Pergi ke rumah sakit. Kenapa kakek? Ini sudah 3 hari nggak bisa ke belakang, nggak bisa pipis sama sekali. Minum zam-zam nggak keluar, minum zam-zam nggak keluar. Udah 3 hari. Kalau di Indonesia itu memakan waktu, memakan biaya puluhan juta itu. Jadi yang keluar di kamar mandi itu nikmat yang luar biasa. Dan syukur kita tidak banyak untuk itu. Iya kan? Kita sadar itu nikmat kalau udah nggak bisa aja. Udah nggak bisa ke belakang baru kita tahu bahwa ternyata itu nikmat. Karena keluar ke belakang ini nikmat yang nyaris nggak terasa, nikmat yang nyaris nggak disadari, makanya keluarnya dari kamar mandi dengan membacakan ghufranaka. Kenapa? Karena ini nikmat yang jarang disadari. Kalau nggak sakit nggak disadari itu nikmat. Baiklah jamaah sekalian, di antara pengertian ghufranaka, karena Anda baru saja berada di tempat di mana Anda terputus dari Allah. Di masjid Anda nggak terputus dari Allah. Di kamar mandi, di kamar tidur sambil jogging, nyetir kendaraan, itu semuanya bukan keterputusan dari Allah Azza wa Jalla. Tapi di kamar mandi Anda terputus dari Allah justru dalam kondisi Anda sedang berada dalam nikmat yang luar biasa. Makanya keluarnya dari kamar mandi Anda bacakan ghufranaka. Ghufranaka ini nikmat yang sangat besar dan syukurku nggak cukup. Ghufranaka, justru di dalam nikmat yang luar biasa ini saya sedang terputus dari Allah Subhanahu wa taala. Syekh bin Baz rahimahullah taala, beliau ajaib dalam hal ini. Orang-orang Saudi mereka kan punya utroh. Tahu utroh enggak? Iya, utroh itu mereka punya serban merah ditaruh di kepala, itu kalau bahasa mereka namanya utroh. Syekh bin Baz rahimahullah ta'ala tidak pernah masuk kamar mandi kecuali pakai utroh ini. Kenapa? Syekh bin Baz itu tidak pernah berhenti menyebut nama Allah. Maka kalau kamar mandi dia pakai utroh hanya untuk digigit supaya tidak menyebut nama Allah. Kalau tidak ada yang digigit, pasti nanti dia akan menyebut nama Allah. Padahal kamar mandi tidak boleh menyebut nama Allah Azza wa Jalla. Ya, Syekh bin Baz itu kalau beliau sudah sampai di puncak marah, puncak marahnya beliau mengatakan Allahu yahdi. Allahu yahdi, semoga Allah berikan hidayah. Itu marah puncaknya beliau. Allahu yahdi. Tidak ada suara petir. Kalau kita suara petirnya luar biasa. Baik jemaah sekalian yang saya hormati. Jadi kembali yang pertama, kembali dari dosa. Itu namanya taubah. Kembali yang kedua, kembali dari keterputusan alias dari kelalaian. Walau kelalaian itu bukan dosa, tapi kelalaian itu keterputusan Anda dari Allah. Maka begitu Anda tinggalkan lalai itu, kembali mengingat Allah, itu dinamakan aubah. Selesai nonton sinetron, setengah jam nonton, ya Allah, baru Anda sadar,
Udah akhirnya berapa lama nonton sinetron? Setengah jam. Ambil mushaf, setengah jam dia baca Quran. Dia menghukum dirinya dengan kebaikan untuk kejahatan tadi. Tidak menghukum diri dengan pisau. Hukum diri Anda dengan kebaikan. Saya tadi ngomong yang nggak baik. Ya udah, berarti saya harus baca Quran 1 juz. Itu namanya mu'aqabah. Itu namanya mu'aqabah, alias menghukum diri dengan kebaikan. Menghukum diri dengan kebaikan. Baik, kembali yang ketiga dinamakan kembali inabah. Kembali yang ketiga dinamakan dengan inabah. Apa itu inabah? Inabah itu adalah kembali terus menerus kepada Allah, tidak pernah putus, kecuali karena uzur. Tidak ada dosa yang memutus dengan Allah. Tidak ada kelalaian yang memutus dengan Allah. Jadi mereka mengingat Allah terus menerus, tersambung dengan Allah, berhubungan dengan Allah, berhubungan, tidak pernah putus sama sekali. Orang-orang yang nggak pernah putus dari Allah Azza wa Jalla, mereka dinamakan inabah. Dinamakan inabah. Jadi inilah 3 kembali kepada Allah. Kembali dari dosa namanya taubah. Kembali dari keterputusan namanya aubah. Kembali terus menerus namanya inabah. Anda milih yang mana? Tiga-tiganya. Karena tidak ada orang yang hanya inabah terus. Sepanjang mulut ini bicara berarti dosanya banyak. Anda butuh taubat. Sepanjang Anda lalai berarti Anda terputus, berarti butuh aubah. Jadi kita semuanya membutuhkan 3 kembali ini. Baiklah jemaah sekalian, kesibukan Allah yang kedua, wa yufarriju karban. Allah melepaskan segala kesulitan. Kesibukan Allah yang ketiga, wa yarfa'u qauman. Allah mengangkat satu kaum. Ada yang diangkat jabatannya, ada yang diangkat hartanya, ada yang diangkat penyakitnya, ada yang diangkat gelisahnya. Kesibukan nomor 3, wa yarfa'u qauman, ada orang-orang yang diangkat oleh Allah Azza wa Jalla. Ya, ada orang-orang yang diangkat oleh Allah Azza wa Jalla. Wa yakhfadu akharin, kesibukan Allah yang keempat, merendahkan yang lain. Ada orang-orang yang direndahkan oleh Allah. Di rumah sakit, kesehatan mereka sedang direndahkan oleh Allah. Orang yang sedang terhina, kehormatan mereka sedang direndahkan oleh Allah. Orang yang berdosa, ketakwaan mereka sedang direndahkan oleh Allah Azza wa Jalla. Jadi inilah kesibukan Allah. Mengampuni dosa, melapangkan kesulitan, mengangkat sebagian orang dan merendahkan sebagian yang lain. Mengangkat dan merendahkan ini bisa berarti syar'i, bisa berarti kauni. Diangkat ya, diangkat ketakwaannya iya, direndahkan ketakwaannya bisa jadi. Tapi bisa juga berarti kauni. Diangkat hartanya atau direndahkan hartanya. Intinya Allah Maha meninggikan, Allah Maha merendahkan, Allah Maha mengangkat, Allah Maha menurunkan. Jadi inilah kesibukan Allah sehari semalam. Doa Anda jamaah sekalian, berapa lama pun Anda berdoa, doa Anda itu nggak akan keluar dari 4 hal ini. Semua doa akan keluar dari 4 hal ini. Allahumma ghfirli. Oh, Anda minta kesibukan Allah yang pertama. Ya Allah, anak-anakku ya Allah, perbaiki, solehkan mereka ya Allah. Oh, Anda minta kesibukan Allah yang kedua. Rupanya Anda sedang gelisah tentang anak-anak, dan Anda minta dilapangkan Allah kegelisahan ini. Anda minta kesibukan Allah nomor 2. Nomor 3, ya Allah, berikanlah aku tahajud. Ya Allah, berikanlah aku syukur. Ya Allah, berikanlah aku tilawah. Oh, Anda minta ditinggikan oleh Allah. Nah, Anda minta kesibukan Allah nomor 3. Yang terakhir,
direndahkan oleh Allah. Di situ Anda berlindung. Ya Allah, lindungi aku dari dosa. Ya Allah, lindungi aku dari hutang piutang. Ya Allah, lindungi aku dari kesulitan. Oh, ini kesibukan Allah yang ketiga. Karena hanya Allah yang maha merendahkan. Maka Anda berlindung agar tidak direndahkan oleh Allah Azza wa Jalla. Intinya, gak ada doa Anda di luar 4 hal ini. Makanya 4 hal ini sehubungan dengan permintaan kita. Yas'aluhu man fis samawati wal ard kulla yaumin huwa fi sya'nin. Enggak henti-hentinya penghuni langit dan bumi meminta kepada Allah, maka setiap hari Allah sibuk untuk permintaan. Apa sibuknya Allah? Sibuknya Allah 4 hal, karena permintaan itu pun enggak keluar dari 4 hal tersebut. Baik, poin yang ketiga, penulis berkata, mulkullahi yamnahuhu liman yasha, la hasaba masyiatihim. Milik Allah akan Allah berikan kepada orang yang ia kehendaki, bukan kepada orang yang menginginkan. Semua yang Anda inginkan milik Allah. Anda ingin kekuasaan, Allah pemiliknya. Anda ingin uang, Allah pemiliknya. Anda ingin selamat, Allah pemiliknya. Anda ingin rezeki, Allah pemiliknya. Coba lihat, adakah keinginan Anda yang gak ada Asmaul Husnanya? Gak ada. Apa ingin Anda? Saya ingin ampunan, Allah Al-Ghafur. Saya ingin rezeki, Allah Ar-Razzaq. Saya ingin sehat, Allah Asy-Syafi. Saya ingin keselamatan, Allah As-Salam. Jadi semua keinginan Anda itu ada Asmaul Husnanya. Anda agar tahu bahwa semua keinginan Anda pemiliknya adalah Allah. Pemiliknya adalah Allah. Saya butuh uang, tapi orang kaya itu punya uang. Iya, tapi orang kaya dapat uang dari siapa? Dari Allah. Oh, dia dari bisnis. Ya, kalau dia nggak pintar, nggak bisa bisnis. Yang ngasih pintar siapa? Yang ngasih sehat siapa? Yang menciptakan dia untuk menjadi ada, Allah juga. Semuanya dari Allah Azza wa Jalla. Baik. Jadi semua keinginan Anda adalah milik Allah. Semua keinginan Anda milik Allah. Dan Allah memberikan miliknya sesuai kehendak Allah, bukan sesuai dengan keinginan. Apakah Allah ngasih Anda karena Anda berkeinginan? Enggak. Allah ngasih Anda karena Allah berkehendak. Ketika Allah nggak ngasih Anda karena Allah juga nggak berkehendak. Seingin-inginnya Anda sesuatu, kalau Allah nggak berkehendak, Anda nggak akan dapat. Tapi betapapun Anda nggak menginginkan sesuatu, kalau Allah berkehendak, Anda akan dapat. Nah, ini perlu Anda camkan baik-baik. Semua keinginan Anda dapatkan bukan karena ingin, tapi karena Allah berkehendak. Kata kuncinya tadi, betapapun Anda ingin, kalau tidak ada kehendak Allah, Anda nggak kebagian. Anda nggak akan dapat. Tapi walau Anda tidak ingin, tapi kalau Allah berkehendak, akan dapat. Jadi semua kembali kepada kehendaknya Allah Azza wa Jalla. Makanya zikir menjelang, zikir selesai salat, Bapak Ibu, itu betul-betul menenangkan pikiran. Yang berbunyi, Allahumma la mani'a lima a'tait wa la mu'tiya lima mana'ta wa la yanfa'u dzal jaddi minkal jadd. Ini 3 ucapan zikir ini kalau Anda renungkan benar-benar menenangkan pikiran. Allahumma la mani'a lima a'tait. Ya Allah, enggak akan ada yang menghalangi kalau kau mau ngasih. Wala mu'tiya lima mana'ta, enggak ada yang bisa memberi kalau engkau menghalangi. Wala yanfa'u dzal jaddi minkal jadd, tidak ada manfaat kekuasaan bagi mereka yang berkuasa karena engkau sendiri pemiliknya, bukan mereka. Si fulan berkuasa, iya, tapi kau pemiliknya ya Allah. Sekian waktu-waktu engkau bisa mencabutnya. Nah, jadi kalau Anda fahami zikir ini sedalam-dalamnya, jadi pikiran Anda akan tenang. Pikiran Anda akan tenang. Kadang-kadang kita ingin kok nggak datang juga.
Oh, ini mungkin ada orang yang hasad. Anda merasa rezeki Anda terhalangi oleh seseorang. Rezeki Anda terhalangi dengan kendala-kendala. Oh tidak. Tidak ada yang menghalangi rezeki Anda kecuali Allah memang gak berkehendak. Itu saya ulangi sangat menenangkan. Ketika Anda sadar keinginan Anda tidak Anda dapatkan, tapi karena itu kehendaknya Allah, itu kan tenang. Karena yang membuat kita gelisah, kita nggak dapatkan keinginan, tapi kita ngerasa ini faktornya manusia. Kenapa nggak diangkat? Pasti si fulan ini dengki ke saya. Pasti ada orang yang menghasut atasan supaya saya nggak naik. Itu yang membuat pikiran kita ini gelisah. Seandainya Anda berpikir apa yang saya nggak dapatkan karena Allah memang belum berkehendak, Anda nggak akan stres dengan segala yang Anda nggak dapatkan. Sebab itu Imam As-Samarqandi dalam kitab Tanbihul Ghafilin beliau mengatakan, jangan overthinking, jangan berlebihan berpikir tentang 3 hal. Jangan berlebihan berpikir dalam 3 hal. 3 hal ini tidak boleh Anda pikirkan berlebihan. Apa itu? Yang pertama, jangan berlebihan berpikir tentang kebutuhan. Nomor 2, jangan berlebihan berpikir tentang orang-orang zalim. Nomor 3, jangan berlebihan berpikir bahwa Anda ingin hidup lebih lama. Ini 3 nih. Jangan berpikir berlebihan untuk 3. Pertama tadi soal kebutuhan tidak usah dipikirkan berlebihan. Nomor 2, orang zalim, Anda dijahati orang, iya, itu pun jangan dipikirkan berlebihan. Nomor 3 apa? Anda ingin hidup lebih lama lagi, itu pun jangan dipikirkan lama-lama. Kenapa? Anda berbahaya dengan overthinking yang 3 ini. Pertama, kalau Anda berlebihan berpikir soal kebutuhan, bahayanya 2. Bahayanya 2. Bahaya pertama, Anda akan gelisah. Bahaya kedua, Anda akan serakah. Gelisah dan itu 2 bahaya kalau Anda terlalu berlebihan memikirkan kebutuhan. Kebutuhan uang, kebutuhan yang lain. Kalau Anda sudah terlalu berlebihan memikirkan kebutuhan, pertama Anda akan gelisah. Dan Anda tahu sendiri kalau Anda udah gelisah, gula darah naik, tensi darah naik. Kemudian Anda tiba-tiba menjadi monster di rumah, marah-marah. Gak ada yang salah marah-marah. Kenapa itu tadi? Anda digelisahkan. Gelisah karena pikiran yang berlebihan tentang kebutuhan. Nomor 2, kalau Anda sudah berlebihan berpikir tentang kebutuhan, Anda akan serakah. Anda akan serakah. Kebutuhan kamu berapa? Kebutuhan saya 2 juta. Tapi kalau Anda sudah terlalu berlebihan memikirkan 2 juta ini, nanti Anda akan menggunakan cara yang serakah. Ingat ya, kalau serakah itu yang menjadi tolok ukur Anda untuk mencari, Anda pasti mencari dengan cara nggak benar. Anda akan mencari kebutuhan dengan cara yang wajar kalau tidak serakah. Tapi kalau serakah itu sudah menjadi ambisi, kalau serakah ini ambisi 100%, Anda nggak akan menggunakan cara-cara yang wajar untuk nyari uang. Nyari uang dengan jualan, nyari uang dengan menipu, nyari uang dengan judi online, nyari uang dengan riba. Anda tidak akan menggunakan cara yang wajar untuk nyari uang kalau referensinya adalah serakah. Lalu apa yang membuat serakah? Pikiran berlebihan Anda tentang kebutuhan. Ini nomor 1. Jangan berlebihan tentang kebutuhan supaya Anda tidak gelisah, dan nomor 2 supaya Anda tidak serakah. Orang-orang yang serakah itu main bunuh juga nggak jadi soal.
Orang serakah kekuasaan. Soal membunuh itu gampang. Serakah uang, soal merampok itu gampang. Manusia ini nggak manusia lagi kalau udah serakah, serigala namanya. Nah baik, maka kata Imam As-Samarqandi nomor 1, jangan berlebihan memikirkan kebutuhan agar kamu nggak gelisah. Nomor 2, agar kamu tidak serakah. Nomor 2 apa? Jangan berlebihan memikirkan orang zalim. Siapa sih yang zalim? Tetangga tuh. Siapa yang zalim? Abang saya. Siapa yang zalim? Sepupu saya. Jangan berlebihan memikirkan orang-orang zalim. Supaya apa? Supaya hati tidak menjadi keras. Anda tahu apa yang melembutkan hati? Yang melembutkan hati Anda itu adalah kasih sayang. Semakin banyak kasih sayang dalam hati, semakin lembut hati itu. Anda udah lihat orang-orang yang lembut hati? Bahasanya Masya Allah. Bagaimana sahabatku, bagaimana sayangku, bagaimana rinduku. Lembut, iya karena hatinya sedang lembut. Apa yang membuat hati lembut? Kasih sayang. Makin banyak kasih sayang di hati, semakin lembut hati ini. Kalau hati lembut, bicara ini juga lembut. Tapi kalau orang-orang jahat inilah yang dipikirkan, siang malam yang dipikirin orang-orang jahat, kasih sayang ini perlahan-lahan akan berkurang. Hati akan menjadi keras. Nomor 2, kalau Anda berlebihan memikirkan orang-orang yang jahat, hati Anda tadi kasih sayangnya akan berkurang, malah hati Anda akan mulai terisi dengan dendam. Anda mulai menjadi seorang pendam. Nah, ini ketemu di jalan, saya tabrak. Nah ini sampai di luar, di sini, di majelis ini kamu bebas bicara. Termalam kamu saya gamparin. Coba lihat jemaah sekalian. Karena Anda terlalu berlebihan memikirkan orang jahat, akhirnya hati Anda itu terisi sendiri dengan dendam. Siapa yang mengisinya? Anda sendiri. Bagaimana Anda mengisi hati Anda dengan dendam? Karena Anda nggak pernah berhentinya berpikir tentang orang-orang zalim. Kata Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah, 2 akhlak paling agung menghadapi orang-orang yang zalim. Pertama al-hilmu, yang kedua as-sabr. Orang-orang yang zalim, akhlak puncak Anda untuk orang yang zalim ada 2 kata Imam Ibn Taimiyah. Al-hilm, yang pertama Anda jangan terpancing emosi. Jangan emosi. Nomor 2 apa? As-sabru, sabar. Kalau Anda memiliki 2 hal ini, Anda sudah sampai di puncaknya akhlak terhadap orang-orang jahat. Jadi kalau orang jahat jangan sampai akhlak Anda hilang juga. Karena sebagian orang Masya Allah ketemu dengan orang jahat jadi jahat juga dia. Iya kan? Misalnya ketemu orang yang omongannya kasar, oh kamu, dia balas juga kamu. Ada orang, jahatnya orang bikin dia jahat. Ini orang yang gak kokoh dalam kebaikan. Maka jemaah sekalian, walau di hadapan orang jahat sekalipun akhlak Anda jangan sampai hilang. Anda yang rugi kalau sampai akhlak Anda hilang dengan kejahatan orang. Makanya Imam Ibn Taimiyah rahimahullah mengatakan, puncaknya akhlak di hadapan seorang yang jahat ada 2. Al-hilm, jangan emosi. Nomor 2 apa? As-sabru, sabar. Kalau Anda memiliki 2 hal ini di hadapan orang jahat, Anda sudah sampai di puncak akhlak. Baik. Jadi ini nomor 2, jangan pikirkan orang zalim. Pikirkan orang baik saja. Kita mikirin orang baik, kadang-kadang kita tertawa sendiri. Tapi kalau kita mikirin orang zalim, kadang-kadang kita nonjok apa gitu. Kita padahal di tempat tidur gitu kan. Nggak sadar kita tonjok sendiri bantal karena yang dipikirin apa? Yang dipikirin orang zalim. Padahal orang zalimnya sendiri lagi mimpi. Kasihan sekali. Nomor 3 jamaah sekalian. Nomor 3 apa? Jangan berlebihan berpikir tentang usia panjang. Usia panjang gak usah terlalu dipikirkan. Saya begini, saya begini, saya begini.
Berpikir usia panjang maksudnya apa? Rencana sampai ke Jepang. Ada orang kadang-kadang rencana hidupnya nggak cocok dengan usianya. Bapak usia berapa? 70 tahun. Rencana Anda apa? Rencana saya begini. Tahun berikutnya begini. Tahun berikutnya begini. Dia udah punya rencana 30 tahun. Padahal usia udah 70 tahun. Nah, ini udah nggak nyambung. Mestinya kalau usia udah 70 tahun rencananya apa? Rencananya hatam Quran sekali seminggu, sekali sebulan. Puasa jangan lagi lupa. Itu bagus itu. Tapi Masya Allah jemaah sekalian, berpikir berlebihan tentang usia panjang. Artinya rencana nggak usah terlalu panjang-panjang. Panjang angan-angan namanya. Panjang angan. Apa panjang angan-angan? Rencana melebihi usia itu panjang angan-angan namanya. Usia udah berapa? Usia 70 tahun. Punya istri enggak punya istri. Terus pengen nikah dengan anak 16 tahun. Nah, panjang angan-angan juga. Panjang angan-angan juga. Baiklah jemaah sekalian, kenapa nggak boleh panjang angan-angan? Panjang angan-angan kata Imam As-Sama nomor 3 itu maksudnya adalah jangan berlebihan berpikir usia panjang, maksudnya jangan panjang. Panjang angan-angan apa masalahnya? Di mana malapetakannya? Malapetakannya dua. Pertama, orang panjang angan-angan tuh gaya hidupnya pasti serakah. Tak ada orang panjang angan-angan gak serakah. Nomor 2, orang panjang angan-angan. Nomor 2 ini lebih berbahaya lagi. Apa itu? Panjang angan-angan membuat seorang selalu menunda taubat, menunda kebaikan. Menunda taubat, menunda kebaikan. Itu malapetakannya. Ya, karena panjang angan-angan taubat ditunda. Karena panjang angan-angan kebaikan ditunda-tunda. Ya, kalau sampai kebaikan ini ditunda, betapa bahayanya panjang angan-angan itu. Baik. Maka Imam As-Samarqandi rahimahullah mengatakan kendalikan pikiran. Tidak usah berlebihan berpikir tentang 3 hal ini. Baik, tadi kita berbicara bahwa semua keinginan kita adalah kehendaknya Allah. Keinginan yang Anda nggak dapatkan, kalau Anda sadar bahwa karena Allah belum berkehendak, Anda akan nyaman. Tapi keinginan yang Anda nggak dapatkan, kemudian Anda hubungkan dengan manusia orang lain, Anda akan sakit. Keinginan Anda nggak dapatkan, lalu Anda berpikir pasti ada orang yang macam-macam. Sakit Anda itu. Maka oleh sebab itu, di antara tips hidup bahagia, hidup tenang, ketika keinginan Anda nggak dapatkan, segera katakan, Allah memang belum berkehendak. Oh, mungkin ada orang yang hasad, jangan berpikir ke sana. Allah saja belum berkehendak. Baik, di sini ayat 247 surat Al-Baqarah Allah berfirman, yu'ti mulkahu ma yasha wallahu wasi'un alim. Allah memberikan miliknya kepada orang yang Allah kehendaki. Kekayaan itu milik Allah, kekuasaan itu milik Allah, rezeki itu milik Allah. Allah berikan miliknya kepada orang yang Dia kehendaki. Maka orang yang dapatin sesuatu dari Allah karena memang Allah berkehendak, dan orang yang nggak dapatin sesuatu dari Allah karena memang Allah nggak berkehendak. Dan sekali lagi saya tegaskan, ibu-ibu, bapak-bapak, segala keinginan yang nggak Anda dapatkan, katakan kepada Dia, memang Allah belum berkehendak. Kenapa Allah berkehendak? Hikmah sekali lagi. Semua kehendak-kehendaknya Allah itu standarnya tadi adalah hikmah. Kalau Allah nggak ngasih, berarti memang hikmahnya nggak ngasih. Baik. Penulis kemudian di poin yang keempat beliau berkata, apabila seorang hamba mengetahui malillahi minal mulk, bahwa Allah lah pemilik segala-galanya, haqqun alaihi alla yashuhha bihi, maka dia enggak lagi kikir dengan apa yang dia miliki. Oh, ini sangat penting. Penulis berkata, kalau Anda sadar bahwa semua yang Anda punya
adalah miliknya Allah, uangku miliknya Allah, kemampuanku miliknya Allah, rumahku miliknya Allah, pintarku miliknya Allah. Kalau Anda sadar semua yang ada dalam genggaman Anda Allah pemilik, maka Anda nggak mungkin akan kikir. Anda mungkin kikir. Ini ada uang, milik siapa? Milik Allah. Apakah Anda kikir dengan miliknya Allah? Nggak mungkin. Maka penyakit kikir itu berawal karena tidak sadar bahwa apa yang dimiliki ini Allah adalah pemiliknya. Saya ini cuma minjam aja. Makanya jamaah sekalian, Anda jangan lupa ya, status Anda terhadap semuanya peminjam. Jangan rubah status Anda sebagai pemilik. Makanya begitu terjadi kematian, zikir yang Anda ucapkan adalah zikir perbaharui status milik. Apa yang Anda ucapkan kalau terjadi kematian? Inna lillah. Artinya kita semua milik Allah. Saya milik Allah, yang pergi ini milik Allah. Inna lillah. Anda memperbaharui status hak milik. Ini pergi, ternyata saya bukan pemilik, makanya dia tinggalin saya. Saya bukan pemilik, makanya dia pergi. Nah, oleh sebab itulah orang bijak mengatakan perpisahan hidup Anda akan sakit sekali kalau selama ini Anda menggenggam. Tapi perpisahan hidup itu akan biasa-biasa saja kalau selama ini Anda cuma memegang. Beda kan megang sama menggenggam? Abu Bakar tuh kaya, tapi kekayaan di tangan Abu Bakar cuma dipegang aja. Tapi Korun itu kaya, namun kekayaan di tangan Korun itu digenggam. Makin erat Anda menggenggam, makin sakit Anda berpisah. Tapi kalau kekayaan di tangan Anda itu cuma diletakkan saja, nggak digenggam, perpisahan itu nggak sakit-sakit amat. Oleh sebab itu saya cuma ingin berfalsafah, semua yang sekarang ini Anda miliki, letakkan di tangan dan jangan sampai digenggam. Letakkan saja. Kalau sampai Anda menggenggam, apalagi genggamnya erat, besok saatnya berpisah Anda akan sakit sekali. Kenapa sakit? Terlanjur menggenggam. Seandainya kemarin Anda nggak menggenggam, Anda cuma letakkan di tangan saja, nggak ada yang sakit. Kepergian anak, Anda sedih tapi tidak sakit. Kepergian orang tua, Anda sedih karena Anda manusia tapi Anda nggak akan sakit. Kenapa? Selama ini saya meletakkan mereka di tangan dan saya nggak menggenggam mereka. Jangan genggam yang bukan milik. Jangan genggam yang bukan milik supaya nggak susah untuk melepas kepergian. Nah, baik. Yu'timul, maka di sini penulis mengatakan, kalau seorang hamba selalu sadar bahwa apapun yang Anda miliki sebetulnya Allah pemilik. Anda cuman minjam aja. Niscaya Anda tidak akan kikir. Nah, maka kikir itu datang terjadi karena rasa memiliki. Ini uang saya 1 juta, milik saya. Oh, kalau sudah jadi milik, ini yang 1 juta ini pasti tidak ada rasa berbaginya. Kenapa? Karena ini milik. Sepanjang kalau Anda sudah statuskan ini milik saya, ini milik saya, ini milik saya, kemungkinan besar Anda nggak akan punya, Anda nggak akan punya semangat berbagi. Makanya di sini tadi penulis mengatakan, sadarkan dirimu segalanya Allah pemilik. Kamu cuma minjam. Kalau sadar bahwa yang saya miliki miliknya Allah, saya nggak akan kikir dengan semuanya. Lianna mulkahu lamma atahu Allahu min ni'matin waj'ala tariqil wadi'ati ustukhlifa alaihi ayaman qalila. Karena apapun yang dalam genggaman Anda itu amanah Allah dalam beberapa hari. Kekuasaanku, jabatanku amanah beberapa hari. Hartaku amanah beberapa hari. Jadi bukan milik, cuman amanah saja, cuman titipan saja untuk beberapa hari. Nah, kalau Anda sadar semuanya titipan beberapa hari, Anda nggak akan kikir.
Jamaah sekalian yang saya hormati, kemudian bagian terakhir adalah tentang doa masalah atau doa permintaan. Di sini penulis menyebutkan dua zikir sehubungan dengan Malik. Zikir pertama adalah zikir pagi, zikir kedua adalah zikir tidur. Zikir pagi, Allahumma fatiras samawati wal ard, alimal ghaibi wasyahada, rabba kulli syai'in wa malikahu. Ini zikir pagi. Zikir menjelang tidur, Anda udah hafal belum sih? Zikir pagi, zikir jelang tidur? Zikir jelang tidur tidak kalah panjangnya dibandingkan zikir pagi. Zikir pagi, zikir petang, zikir tidur, ya, nggak kalah. Kalau zikir pagi ada ayatul kursi, jelang tidur ada ayatul kursi juga. Zikir pagi petang ada kul yang 3, jelang tidur ada kul yang 3 juga. Jadi lamanya, selama ini kita belum update kali ya. Zikir tidur kita sama dengan anak TK. Bismikallahumma ahya wa amut. Anak TK tidur. Kalau kakeknya anak TK tidur, mestinya zikirnya bukan itu lagi. Begitu Anda rebahan, astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu. 3 kali Anda bacakan saat telah berbaring untuk tidur malam, kata Nabi, diampuni dosanya walau sebanyak buih di seluruh lautan. Setelah itu bacakan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir 1 kali. Setelah itu bacakan ayatul kursi. Setelah itu sambung dengan amanar rasulu. Setelah itu sambung qul ya ul kafirun. Setelah itu sambung dengan kul yang 3. Setelah itu baru Anda baca zikir-zikir yang ini antara lain. Salah satunya adalah ini zikir alhamdulillahilladzi kafani. Ya Allah, ini zikir Bapak Ibu, banyak zikir kita itu sebetulnya muhasabah. Jadi banyak zikir adalah muhasabah. Jadi zikir ini Anda pahami sekaligus Anda gunakan untuk muhasabah diri. Coba lihat zikir berikut ini menjelang tidur. Alhamdulillahilladzi kafani, segala puji ya Allah, Engkau telah mencukupi aku. Kapan Anda ucapkan ini? Begitu Anda tidur, begitu Anda akan tertidur, Anda telah berbaring, Anda ikrarkan satu pengakuan. Alhamdulillahilladzi kafani. Segala puji untukmu ya Allah, Engkau telah mencukupiku. Iya. Dari pagi sampai sekarang Allah cukupi makan. Dari pagi sampai sekarang Allah cukupi minum. Dari pagi sampai sekarang Allah cukupi kesehatan. Dari pagi sampai sekarang Allah cukupi ketenangan. Istri sehat, anak-anak sehat, harta benda aman. Allah cukupi segalanya. Alhamdulillahilladzi kafani. Tidak ada yang kurang hari ini. Kesehatanku tidak kurang, makanku tidak kurang, perlindungan untukku tidak kurang. Alhamdulillahilladzi kafani. Segala puji bagi Allah yang telah mencukupiku. Wa awani, segala puji bagi Allah yang telah memberiku tempat bermalam. Allahu Akbar. Ya Allah, Engkau telah berikan aku tempat bermalam di sebuah kamar. Ada AC-nya, ada kipasnya. Kamarnya ada tempat tidurnya. Ya Allah, di sana ada orang yang bermalam di bawah jembatan. Ya Allah, di sana ada orang yang bermalam di kamar rumah sakit. Ya Allah, di sana ada orang yang bermalam menunggu detik-detik operasi. Tapi ya Allah, di sini aku bermalam di atas tempat tidur, ada AC, ada kipas, semuanya sehat. Wa awani, segala puji bagi Allah yang telah memberiku tempat bermalam. Wa at'amani wa saqani, segala puji Engkau ya Allah, Kau berikan aku makan, Engkau berikan aku minum. Ada sebagian orang ada makan tapi tidak masuk makan tuh. Kenapa? Sakit. Silakan makan. Nggak bisa, kenapa? Sariawan lihat makan aja ngeri lihat makan tuh. Anda pernah sariawan parah nggak? Baru masuk sedikit sakit, begitu nelan lebih sakit lagi. Ada makanan, tapi kalau Allah nggak ngasih makan, nggak masuk ke dalam.
Tapi Masya Allah, wa at'amani, dari pagi sampai sekarang Allah berikan makan. Wa saqani, Allah berikan minum. Walladzi manna alayya fa afdal, engkaulah terpuji ya Allah, engkau berikan aku nikmat lalu engkau lebihkan. Ibu, pertanyaan, pemberian Allah untuk Anda tuh ada dua, fadlan, yang kedua nikmat. Kalau tarawehan biasanya kita suka dengar fadlan minallahi wa ni'mah. Fadlan artinya karunia, nikmat artinya nikmat. Pemberian Allah untuk Anda dua, fadlan dan nikmat. Bedanya apa? Pemberian Allah lebih dari kebutuhan Anda dinamakan dengan fadlan. Pemberian Allah sesuai kebutuhan Anda dinamakan dengan nikmat. Pemberian Allah sesuai kebutuhan namanya nikmat. Pemberian Allah lebih dari kebutuhan dinamakan dengan fadlan. Pertanyaan Bapak Ibu, lebih banyak manakah pemberian Allah yang bersifat fadlan atau nikmatan? Alhamdulillah kita ngaku. Kebutuhan kamu sehari berapa? 100.000 cukup. Baik. Nyatanya hari ini Allah kasih 1 juta. Berarti yang 900 lagi apa itu? Yang 100.000 untuk kebutuhan itu adalah nikmat. 900.000 itu di luar kebutuhan, itu namanya fadlan. Ya, dalam surat Al-Hujurat Allah berfirman, fadlan minallahi wa ni'mah wallahu alimun hakim. Jadi pemberian Allah itu ada dua, pemberian fadlan dan pemberian nikmat. Alhamdulillah kita sadar Bapak Ibu bahwa ternyata pemberian Allah dalam bentuk fadlan lebih banyak daripada pemberian Allah dalam bentuk nikmat. Alhamdulillah, walladzi manna alayya fa afdal walladzi a'tani fa ajzal. Segala puji bagi Allah yang memberiku lalu kemudian Allah banyakkan. Kalau tadi manna Allah memberi, a'ta Allah memberi. Bedanya apa? Pemberian Allah sekarang ada dua lagi. Pemberian Allah tanpa diminta itu namanya minnah atau manna. Semua pemberian Allah yang tidak diminta, pemberian Allah di luar kemampuan, itu dinamakan apa? Manna. Bani Israel di tengah Sahara tersesat 40 tahun bersama Nabi Musa. Setiap pagi, setiap sore Allah berikan mereka makanan manna wassalwa. Manna. Manna itu adalah pemberian Allah tanpa ikhtiar Anda. Tapi kadang-kadang pemberian Allah itu karena Anda berikhtiar, karena Anda berdoa, itu dinamakan a'ta. Itu dinamakan dengan a'ta. Jadi di sini alladzi manna alayya fa afdal wa a'tani fa ajzal. Manna yang memberiku, a'ta memberiku. Allah memberi, bedanya apa? Manna Allah memberi tanpa Anda ikhtiar. Enggak doa, enggak kerja, Allah ngasih aja. Itu namanya manna. Tapi kadang-kadang a'ta, Allah memberi dengan a'ta. Itu berarti Anda ikhtiar, itu berarti Anda usaha, itu berarti Anda berdoa. Pertanyaan lagi, pertanyaan kedua Bapak Ibu, lebih banyak mana pemberian Allah karena ikhtiar atau pemberian Allah tanpa ikhtiar? La haula wala quwwata illa billah. Betapa Allah maha baik. Pemberian Allah lebih dari kebutuhan, lebih banyak daripada sesuai kebutuhan. Pemberian Allah tanpa ikhtiar lebih banyak daripada pemberian Allah dengan ikhtiar. Kalau begitu, di mana tempatnya putus asa kepada Allah? Kalau saya lebih sering nggak ngasih daripada ngasih. Kalau Anda putus asa ke saya, bagus itu. Tapi Allah Azza wa Jalla, pemberiannya di luar kebutuhan lebih banyak daripada sekedar kebutuhan. Pemberiannya tanpa ikhtiar Anda lebih banyak daripada pemberiannya dengan ikhtiar Anda. Kalau Anda menyadari hal ini, pertanyaannya, di mana tempatnya putus asa Anda kepada Allah? Gak ada tempatnya.
Nggak ada tempatnya. Betul Allah nggak ngasih satu hal, tapi Allah ngasih triliunan hal. Tapi ya itulah setan Bapak Ibu ya. Allah nggak ngasih satu, yang Allah kasih itu triliunan. Cuman datanglah setan membesar-besarkan yang Allah nggak ngasih, supaya Anda nggak sadar yang Allah kasih. Itu setan itu, membesar-besarkan yang Allah nggak kasih, sampai Anda nggak sadar apa yang Allah kasih. Dalam surat Al-Adiyat Allah berfirman, dan Anda sering baca, innal insana li rabbihi lakanud. Sesungguhnya manusia li rabbihi terhadap Rabbnya lakanud. Lakanud artinya membantah, membangkang. Apa maksud ayat ini? Maksud ayat ini jamaah sekalian, pembangkangan yang dimaksud, Anda berlebihan melihat musibah sehingga Anda nggak sadar dengan nikmat. Anda berlebihan melihat yang Allah nggak kasih sampai Anda nggak sadar dengan yang Allah kasih. Itulah pengertian lakanud. Alhamdulillah ala kulli hal. Kembali kepada zikir, segala puji Allah atas segala keadaan. Keadaan Anda dua, keadaan yang Anda inginkan. Nomor dua, keadaan yang Anda tidak inginkan. Terpuji Allah atas keadaanku yang kuinginkan. Terpuji Allah atas keadaanku yang aku tak inginkan. Kenapa? Keadaanku yang kuinginkan adalah rahmat. Keadaanku yang aku tidak inginkan adalah hikmah. Jadi Allah cuma melakukan dua hal untuk Anda. Kadang-kadang Allah berikan Anda rahmat, itulah keadaan-keadaan yang Anda inginkan. Kadang-kadang Allah berikan Anda hikmah, itulah keadaan-keadaan yang Anda inginkan. Kalau keadaan yang saya inginkan itu rahmat, yang saya tak inginkan itu hikmah, berarti alhamdulillah ala kulli hal. Segala puji Allah atas segala-galanya. Terpuji Engkau ya Allah atas sehatku. Sehatku ini rahmatmu. Terpuji Engkau ya Allah atas sakitku. Sakitku ini hikmah. Terpuji Engkau ya Allah bahwa aku punya uang, karena ini rahmat. Terpuji Engkau ya Allah ketika uangku sedikit, karena itu adalah hikmah. Maka alhamdulillah ala kulli hal. Bagian akhir zikir malam, zikir jalan tidur, Allahumma rabba kulli syai wa malikahu wa ilaha kulli syai a'udzu bika minan nar. Allahumma rabba kulli syai. Ya Allah, Engkaulah Rabb segala sesuatunya. Wa malikahu, Engkaulah penguasa segala sesuatunya. Wa ilaha kulli syai, Engkaulah sesembahan segala sesuatunya. A'udzu bika minan nar. Aku berlindung kepadamu dari neraka. Kenapa? Karena neraka itu azabun alim, azab yang pedih. Kalau di dunia nggak ada azab yang pedih. Sakit Anda itu nggak pedih. Hutang piutang Anda itu nggak pedih. Kenapa? Allah hanya menyebutkan pedih untuk neraka. Kenapa? Karena sakitnya neraka, sakit 100%, nggak ada nikmatnya sama sekali. Tetapi jamaah sekalian, pedihnya Anda punya sakit, tapi masih banyak nikmat-nikmat lain kan? Sakit, iya. Sakit. Tapi karena anak-anak ini masih nikmat bagi Anda, istri ini masih nikmat bagi Anda, kawan-kawan masih nikmat bagi Anda. Jadi sakit ini tidak dinamakan azab yang pedih, karena di dalamnya masih banyak nikmat. Tapi ketika di neraka diazab, di situ nggak ada nikmat sama sekali. Nggak ada nikmat sama sekali. Di penjara, di neraka orang bernafas, apakah nafasnya orang di neraka nikmat? Oh tidak. Allah berfirman, lahum fiha zafiru wa syahid. Orang di neraka menghirup udara dengan sakit, teriak, dan menghembuskan udara lagi, teriak. Wahum fiha la yasma'un. Di neraka tidak ada orang yang mendengar. Semua orang di neraka dalam keadaan bisu, dalam keadaan tuli. Maka di dalam neraka itu azab pedih, karena di dalam azab itu nggak ada kenikmatan sama sekali. Di dunia ini walaupun sakit bagi Anda azab, tapi di dalamnya masih banyak nikmat.
mata Anda, telinga Anda, keluarga Anda, semuanya nikmat di dalam sakitnya Anda. Baik. Inilah zikir menjelang tidur. Mudah-mudahan Anda sudah hafal. Sayangnya hadis ini tidak dilanjutkan oleh penulis. Sebetulnya sambungan hadis ini luar biasa. Kata Nabi SAW, siapa yang memuji Allah dengan pujian ini menjelang tidur, alhamdulillah alladzi kafani wa awani wa at'amani wa saqani walladzi manna alayya fa afdal walladzi atani fa ajzal, alhamdulillah ala kulli hal, Allahumma rabba kulli syai' wa malikahu wa ilaha kulli syai' a'udzu bika minan nar. Ini satu riwayat. Riwayat lain, alhamdulillah alladzi kafani, alhamdulillahilladzi awani, alhamdulillahilladzi at'amani wa saqani, alhamdulillahilladzi manna alayya fa afdal walladzi atani fa ajzal, alhamdulillah ala kulli hal. Riwayat satu, riwayat dua, terserah Anda mau baca yang mana. Yang jelas Nabi kita mengatakan, siapa yang membacakan ini menjelang tidur, berarti ia telah memuji Allah dengan segala pujian yang ada di langit dan segala pujian yang ada di bumi. Pujian di langit banyak sekali kan? Pujian di bumi luar biasa kan? Bisakah Anda memuji Allah tapi pujian Anda ini seimbang sama dengan pujian yang ada di langit dan di bumi? Jawabannya bisa. Kalau menjelang tidur Anda bacakan pujian ini, kata Nabi, berarti Anda telah memuji Allah dengan segala pujian yang ada di langit dan segala pujian yang ada di bumi. Sebagai tambahan juga, Anda tahu jemaah sekalian, Nabi bersabda, alhamdulillah, kata Nabi, yamla'ul mizan. Satu kali Anda ucapkan alhamdulillah, ini dapat memenuhi daun timbangan amal. Betapa beratnya alhamdulillah ini di dalam timbangan amal. Daun timbangan amal bisa penuh tanpa sholat, cukup dengan alhamdulillah saja. Tapi jangan ngancam juga, kalau begitu tidak usah yang lain. Baiklah, demikian kajian kita. Semoga bermanfaat. Bagi Bapak Ibu yang hendak bertanya, dipersilakan. Ada pertanyaan? Tidak ada? Baik. Alhamdulillah tidak ada pertanyaan. 20 menit jelang sholat zuhur, kita cukupkan sampai di sini. Kita sudahi dengan zikir kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.